Semua rukun sholat ini yang mana ucapan atau perbuatan mesti ada kesengajaan, ada kesengaja. Kalau nggak sah. Pertanyaannya, aturannya, yang nggak sengaja itu cemana Pak Ustadz gitu ya? Itu ada yang kalian ngaji nih. Saya bertanya, saya yang jawab. Karena tinggal duduk aja, duduk pun nggak mau juga. Duduk antara sujud, mesti ada kesengajaan. Tentu ada pertanyaan yang nggak ada kesengajaan, macam mana? Dia sujud, Allahu Akbar, sujud lah dia. Orang menjikan murid, baru bangkit. Udah sekalian duduk, agak sah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ke-12 daripada fardu sembahyang itu duduk antara dua sujud. Dan jikalau sebaik sunat sekalipun. Dan baginya 3 syarat. Jadi semuanya rukun salat ini semua ada syaratnya. Kalau syarat tidak sah. Duduk antara dua sujud itu syaratnya 3. Pertama bahwa adalah ia duduk betul. Kedua bahwa jangan dipanjangkan akan dia, seperti hukum i'tidal. Jadi duduk antara sujud rukun pendek bukan rukun panjang ya. Karena bahwasanya keduanya itu rukun yang pendek. I'tidal sama duduk antara dua sujud. Jadi apa ya kalau nggak paham ya? Rukun salat itu semuanya rukun panjang kecuali yang 2 nih rukun pendek. I'tidal sama duduk antara dua sujud. Jadi kalau kita panjangkan batal sama kita nanti. Orang syarat itu ya. Bagus sekali doanya nih kan. Ulang-ulang lah. Karena ada juga hadis Nabi mengatakan kalau kita berhajat kalian apa yang kita minta itu ulang-ulang 3 kali pun. Nanti kan bagus sekali tuh. Rabbi firli, warhamni, warzukni, wajiburni, warfa'ni, wahdini, wa'afini, wafu'ani. Ulang lebih firli. Nanti batal sama kita. Dan rukun pendek kalau dipanjangin. Termasuklah i'tidal itu ya. Jadi rukun pendek itu seberapa pendeknya, seberapa banyak baca dituntut padanya, itu jawaban. Jadi jangan dipanjangkan baginya lebih daripada zikirnya yang disuruh akan kadar sekurang-kurang tasawuf pada duduk antara dua sujud. Dan diketahuinya lagi disengajanya batal lah sembahyangnya. Itu jelas ya. Diketahui sengaja pula batal sembahyangnya itu. I'tidal sama dudukan dua sujud itu rukun pendek, nggak boleh dipanjangkan. Kalau dipanjangkan batal sembahyang kita. Seberapa banyak waktunya, seberapa banyak baca dituntut padanya itu. Segitulah pendek ya. Kalau kita panjangkan itu batal. Kalau gitu mau tahu lah kita kan. Itu makanya udah pernah saya sampai apa rahasia sholat ini sebenarnya. Banyak kali kalau kita pahami seluruh perintah Allah Ta'ala melalui Jibril kecuali sholat. Langsung Nabi dengan Allah Ta'ala. Itu satu. Yang kedua, kita itibar dalam kehidupan kita sehari-hari sholat itu. Sholat yang kita kerjakan itu. Maka ada tumakninah. Kalau nggak ada tumakninah, nggak sah rukunnya. Jadi kalau orang nggak ngaji macam mana? Tengok lihat sendiri lah. Banyak kali nggak sah kan. Berdiri betul. Ini yang tadi. Yang mana? Syarat duduk syarat. Ada 3 ya. Nah. Pertama duduk yang betul. Gitu. Nah. Berarti yang salah itu ada lagi. Duduk nggak betul lah, jongkok. Jongkok aja. Kan nggak betul. Payah kali sih. Terus apa lagi? Jatah aja Jar. Bagus tuh. Duduk betul. Itu pakai berdiri pun berdiri betul. Ada orang nggak berdiri nggak betul, banyak. Terutama banyak orang salahnya sholat waktu sholat tarawih. Belum berdiri betul, Allahu Akbar, nggak sah. Karena syaratnya mesti berdiri betul. 3 rukun di waktu kita berdiri. Berdiri betul, takbiratul ihram, niat. Tempatnya tempat diberdiri tempat itu kan. Syaratnya mesti berdiri betul dulu. Jadi kalau nggak ngaji, gimana kalau dia duduk antara dua sujud, dia duduk kayak tanggil posisi dia. ya duduklah namanya. Oke. Sah. Ya. Tadi saya jawab supaya cepat aja. Saya kayak gitu macam asal jangan jongkok lah. Terus selagi mana duduk lah itu dah. Duduk betul, ya. Terus lagi Jar. Gini aja.
Masalahnya betul sholat kita, terus kita berusaha betulkan sholat, Allah tak pasti betulkan urusan kita apapun. Kayak gitu. Ini ada satu masalah yang selama ini saya pendam tentang satu hadis Rasulullah itu tentang hadis qudsi Allah terhadap malaikat Jibril. Kalau saya aturkan di sini, nanti kan apa? Nanti kalau kita bilang kepada halayak ramai, kemungkinan besar orang tak mau menuntut ilmu gitu tentang hadis ini. Kalau menurut saya menyikapi, makanya semalam ini saya tanya sama Ustaz, maksud dari hadis qudsi tersebut tuh kayak mana? Itu artinya gini, Jibril ketika ditanya berbicara dengan Allah Ta'ala berkata, singkat aja lah Ustaz ya. Iya. Beliau, Allah Ta'ala memuji Jibril dan langsung Jibril itu sujud selama 20 tahun. Terus Allah Ta'ala berkata, sujudmu itu tidak seberapa dengan sujud umat Muhammad katanya, sekalipun dalam keadaan salah katanya. Nah ini gimana Yus menyikapi hadis qudsi tersebut? Itulah salah satu kelebihan umat Nabi Muhammad kita. Makanya banyak kita nggak sadar. Banyak ada kelebihannya. Sampai Nabi Ibrahim sendiri pun, kalau boleh milih aku, Rasul sama umat Nabi Muhammad, aku jadi umat Nabi Muhammad. Maka Nabi Isa pandai. Jadikan aku ialah umat Nabi Muhammad. Maka nanti dibangkitkan lagi dia. Nggak meninggal dia nanti dibangkitkan. Jadi umat Nabi Muhammad dia menyampaikan itu ya. Kelebihan umat Nabi Muhammad luar biasa. Sehingga dosanya itu walau menuhkan langit dan bumi, selagi minta ampun kuampuni utama. Ya maksud saya seperti ini. Andai kan kita ceritakan ini hadis ini kepada orang yang tidak mau menuntut ilmu, bisa salah paham itu ya. Salah paham dia bahasa hadis ini. Artinya ngapain menuntut ilmu kalau sementara Allah Ta'ala aja Jibril aja 20 tahun pun nggak ada apa-apanya ya. Apa-apanya gitu. Tapi kalau umat Muhammad sekalipun tanpa ilmu katanya, aku terima ibadahnya katanya. Nah, itu kalau halayak ramai mendengarkan ini kayak apa ya, capek-capek nuntut ilmu katanya gitu. Salah, itulah salah dia itu. Ngapain kau makan, nggak usah makan kau capek-capek jangan aku lah. Langsung jawab. Saya pikir selama ini ya. Jangan. Kalau benar apa salah ini hadis qudsi ini. Hadis itu betul, kita yang salah memahaminya. Nah, iya. bukan itu salah, betul. Banyak lagi yang kayak gitu model. Kalau diterangkan orang, mesti ngaji lah memang. Jawabannya mesti ngaji. Jadi rahasianya gini, Mujar. Ya. Saya udah selalu kali saya sampaikan, ada yang paham, ada yang tidak. Maunya kalau yang nggak paham itu tanyalah ya. Ngaji ini, rahasia-rahasia ngaji ini, selain berbagai macam doa yang nggak kita lapaskan, ini banyak kali doa kita ini yang nggak dilapaskan kalau ngaji ini. Kemudian menjawab semua masalah yang sedang kita hadapin, apapun itu masalahnya. Nah, jadi ada yang paham nggak, dia diam aja. Salah dia lah kok, salah saya lagi kok. Saya buka pintu lebar-lebar. Menjawab semua masalah yang sedang kita hadapin. Itu makanya kadang-kadang apa yang saya sampaikan ini banyak orang salah paham. Tapi saya nggak peduli lah, mau salah paham sekali kalau saya kasih perananya kok. Seperti gini Ustaz. Ini banyak yang salah paham. Kalau sakit ngaji, nggak cocok kan? Tak apa-apa Ustaz. Sakit nggak? Kalau punya masalah ngaji, nggak cocok lah. Nah, tanyalah kenapa Ustaz bilang. Nah, berapa jawabannya ya? Kenapa kok sakit ngaji? Sama yang saya sampaikan sama kakak kau tuh Pan. Makanya dia kalau perhatikan malam itu yang saya datang ke rumah itu, karena perhatikan, kalau nggak tahu orang ini, kakaknya ini iklan itu ya, dia tergolek, nggak bisa duduk, kalau duduk batuk, duduk aja, udah golek aja, nggak saya cerita, sama dengan ucapan tadi itu, sakit dari Allah Taala, ya kan? Kalau itu siapapun nggak bisa menyembuhkan, kecuali Allah Taala menyembuhkannya. Sakit ngaji saya bilang. Nah kalau ngaji cocok disakitkan Tuhan, cocok disembuhkan apa disakitkan? Yang nyuruh ngaji dia. Ada orang itu, ya, nggak usah saya tunjuk lah orangnya. Ada di sini, kepala matanya berputar-putar gitu. Ngaji lah. Makanya banyak yang ngaji ini kok sakit dia ngaji, dia nggak sadar dia udah sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Karena Allah menyembuhkan penyakit tidak pakai obat, suka hati Allah Ta'ala lah. Datang ke penyakit suka hatinya. Udah, kakak kau kan gitu malam itu. Saya cerita kayak gini, sakit Allah Ta'ala ini, udah. Nah, dia udah golek aja lah. Habis itu saya cerita. Sakit Allah Ta'ala kalau itu menyembuhkan siapa? Allah Ta'ala, syariat ada jalan kan? Udah duduk lah. Mana batuk-batuk biar pulang. Udah duduk lah.
Bukan saya, enggak. Saya minta Allah Ta'ala. Kalian pun bisa kalian pakai ilmu ini, ya, pahami. Kalau kalian munajat ke Tuhan, ya Allah, datanglah orang berobat ke rumahku nih yang memang sudah kau tentukan sembuh. Jadi kalau nggak ditentukan Tuhan sembuh, nggak akan datang. Itu ada aja lah, nggak sempat lah, nggak macam lah itu kan. Nah, datang, ya sembuh. Maka cakap saya itu macam orang takabur. Padahal tidak, orang udah cenderung ngeluhan. Sakit parah, banyak kali saya sakit parah datang ke rumah tuh. Saya dengar penuh yang sembuh aja deh. Sampai ada satu yang kalau kalian dengar cerita pun ngeri, merinding juga lah ya. Perempuan kalau hamil kan di depan kan, di belakang. Hamil yang 9 bulan itu, macam mana dia mau tidur telentang, nggak bisa lah kan? Telungkup aja, apa nggak siksa itu? Apa yang teringat saya itu saya bilang, ini Pak ya, sama suaminya. Dia udah cerita berjuta-juta habis duit ini dah. Itu nggak penting lah itu ya, udah sekian rumah sakit sana, sekian 2 juta, udah, ini obatnya. Tapi tolong Pak ya, taruhkan ini di belakangnya ini dengan penuh kasih sayang ya. Simak Sandra ya. Kalau kalian pada nyaman dapat kalian banyak ilmu. Sama istri, kan istrinya nih kan. Tolong, saya bukan nggak mau, nggak cocok pasti dia lah. Tabur balut kan ini. Yang bunting di belakang tadi itu dengan penuh kasih sayang. Udah sembuh lah itu. Bukan saya cakap saya kayak gitu, macamnya terkebur kali. Enggak, orang dia datang lah. Apa yang saya teringat aja? Tahu apa yang saya, teringat saya? Dono birambat cocok ini. Saya ingat orang tua dulu lebih sulit dono rambat ya kan. Nah tunggu. Suka hati aja lah. Orang kasih dono birambat. Balut Pak ya. Kasih telur supaya birambat itu untuk lem telur tuh. Kuningnya aja ya kan. Dikacu dan ditumbuk, sapukan dengan penuh kasih sayang. Udah paham lah itu ya. Semua lah itu. Banyak lagi yang lain-lain bicara. Jadi kakak orang ini udah saya bilang, habis itu kan nanti kalian cari dan udah ular 7 lembar. Mana jadi payah ini. Kalau cerita itu ya payah lah itu. Dapat syuyah itu banyak itu. Itu dia ambil orangnya. Tapi sempat berapa lama juga nggak dibikin kan. Kalau kalian ke dokter, kasih dokter resep, simpannya lemari dulu. Kira sembuh penyakit itu nggak? Nunggu seminggu lah nanti baru. Coba itu logika ya. Makanya saya, apanya orang gerem kali sana. Sudah ambil itu. Kena awal mulanya gitu. Apa-apa. Anak gadis datang ke rumah, bukan dia mau berobat, enggak. Tolong doakan aja. Saya mau dioperasi, Ustaz. Oh, operasi apa? Kanker payudara. Ngeri ya, penyakit ngeri kan? Itulah saya mulai itu. Enggak usah operasi kok. Itu minum buat jadi teh ya. Daun lidah ular itu. Taruh 7 lembar atau 14 atau 21 yang ganjil lah. Sirap dingin minum lah. Udah dokter pun heran. Kok bisa sembuh ya? Dokter. Kalau kita ngaji heran enggak ini? Hah? Apa yang heran kuasa Allah Ta'ala kan? Kalau dia ada kuasa mendatangkan sakit itu, kuasa juga ada ngilangin. Makanya kalau cakap saya itu selalu jam terkabur. Enggak, udah menajat duluan. Udah pernah apa yang kau pikirkan? Jadi kalau nggak kalian setanggung tadi itu macam ada orang berbar ke dokter kasih resep nggak ada yang ambil obatnya. Kalau orang ke dokter patuh kali ya, 1 hari 3 kali ya kan, patuh. Tabib pun gitu. Ini pahit kali nih, nggak peduli, pokoknya aku sembuh. Kan gitu orang tabib. Masin C, mana peduli. Lawaknya pahit kali, mana dalam minumnya gitu. Mau sembuh apa nggak itu? Tuan ajar. Dia sakit parah, udah pahit kali, nggak mau diminum. Itu orang mau sembuh pun nggak itu Pak? Nggak mau. Kalau mau sembuh mau pahit macam mana pun tak peduli aku. Macam mana sakit kepala kalau misalnya cabur kepala itu tokoi dulu gitu sakit-sakitnya ya kan. Nah, udah. Nah, benar-benar paham kalian pada. Jadi itu doa kita bersama. Kalau kalian buat doa juga, doa yang tak dilapaskan. Seperti saat sekarang ini lah ya. Berapa banyak doa yang nggak kita lapaskan ini? Ngerti nggak kau Norman? Kalau nggak ngerti jangan diam aja. Banyak kali doa yang tak dilapaskan. Waktu ngaji inilah. Salah satunya contohnya apa? Nah,
Ya, kok nggak ada hajat sama Allah Ta'ala? Ada kan? Ah, apa hajat kau? Nah, udah lagi apa lagi? Berjuta doa kau mabul sekarang. Masa satu rugi kali lah kau. Kenapa kau mau minta? Bukan orang pergi haji aja mengucapkan talbiyah itu, kita sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Coba terjemahkan. Kupenuhi panggilanmu ya Allah. Segala kepujian bagimu. Wa ni'matan, berbagai nikmat. Dan kaulah yang punya semuanya. Walakal mulk, kau yang punya semuanya nih. La syarika lak, enggak ada sekutu baginya. Ah, apa ajar kau? Mintalah. Dalam hati aja. Itu makanya kalau orang berilmu sedikit kerja banyak dapat, nggak yang panjang kok. Sampai saya ajari, kalau kau terima semuanya orang yang kirim salam sama Rasul lah, yang pesan ini pesan, nggak apa-apa, tabui semuanya, mau sebanyak-banyaknya pun. Tapi kalau udah kaji jangan diberati orang pergi haji ya kan. Tapi kalau sampai berdosa nanti. Tapi kalau ada ilmu nggak payah. Sedikit aja doanya, ya Allah, kalau memang mengatakan kawan-kawanku saudara-saudara yang pesan ini banyak-banyak, nah kabulkanlah, dah selesai semuanya. Lanjut urusan awal lagi kan. Kan nggak payah. Udah kita cari. Mau diajar juga berdoa, lucu kali lah kau nih. Kau kan yang paling fokus ke pertama ini kan kau mau nikah kan? Itu nomor satu. Supaya dimudahkan, dilapangkan ya kan. Nah jadi banyak juga orang nggak ngerti itu kan. Nah makanya kalau nggak tanya. Supaya dimudahkan, dilapangkan. Syariatnya sesuai lah kan. Minta dimudahkan, dilapangkan ya kan. Maharnya 1 juta, cocok. 50 juta. Barulah dimudahkan, dilapangkan ya kan. Kok nggak dari dulu lah kok ya hari itu. Nah gitu. Berkatalah di hati, di mana lah cari duit, urusan kita itu. Nah, jangan campur urusan yang bukan urusan kita. Nah, banyak baca-baca hadis ya. Ya, mujar yang mudah-mudah, kau yang pening kepala kau baca. Ah, ini pening lewatkan aja. Yang mudah aja. Berapa sahabat tuh yang mau kawin, mau ada apa? Mau apa kau kata Rasul? Mau kawin aku Rasulullah. Mas apa? Anak gubernur tuh, kan tanggung. Kerja nggak ada, anak gubernur mulanya. Iya. Ya udah pikirlah kau kata Nabi. Nah, pikir kata Nabi itu dipegangnya. Aku suruh Rasulullah yang suruh kemari. Maaf kata gubernur, saya mau melamar anak bapak lah. Anaknya dengar di balik pintunya. Ya. Saya kemarin suruh Nabi ini gitu. Ah, nanti aku pikir dulu kata gubernur. Gubernur semua ada bekerja nggak ada, bukan pergilah. Ya, tengok ayahnya ya. Kau dengar tadi nak katanya. Dengarlah ya katanya kan. Jadi macam mana pendapat kau? Kalau udah Nabi suruh jangan dibantah katanya. Anak gubernur. Kalau pula anak kota sana mudah kali itu kan. Nah, teman ada yang paham, ada yang tidak. Dia paham. Makanya nggak takut, dia maju terus. Yang satu gitu juga mau rumah tangga. Jal, sini duduk. Saya pula suruh pindah duduk. Hah? Mana dia? Mesti disuruh juga, cepat-cepat. Cepat Gus. Ya memang mesti gitu. Kalau kata guru saya dulu, ya suruh berdiri. Ini sebenarnya disuruh gitu aja, nggak mau juga. Apa padilannya? Kalau rahmat itu datang malam ini, datang ke tempatnya itu, dia nggak di situ. Sampai duduk situ yang dapat. Nanti, makanya jangan pindah-pindah duduk. Apalagi dekat pintu banyak setan situ. Mau letak ngaji lagi si jalan itu. Jangan pindah-pindah. Rahmat Allah itu datang waktu malam ini di sini. Di sini kan hari nggak ada. Nggak ngaji atau pindah tempat duduk. Ya udah, saya duduk sini lah. Yang dapat. Nah, ini kan. Udah.
masih cerita kawin lagi lah kita ya. Itu kan ada yang dengar kan? Yang sahabat satu lagi itu juga. Mana duit? Ada duit korbannya kita? Nggak ada Rasulullah kita. Nggak ada duit. Jadi mau kawinnya ada duit gimana? Tinggal kau minta sama sahabat sana kita. Udah datangnya sahabat ya kan. Macam kau siapa? Zulkarnain lah kau datangnya kan. Itu aku Ustaz aku nyuruh kemarin nggak ada duit. Nah, kira-kira apa lah jawabannya? Aku minta ada. Ada aku lu kawin lah. Nah, apa jawabannya? Kalau ada aku lah duit. Kalau sabar gitu, aku suruh Nabi ini. Banyak lah duit itu, tapi dia nggak tomak. Berapa banyak pun itu cuma dikasihkan sama perempuan. Nggak tomak dia. Cukuplah 2 cerita ini aja ya. Apa yang menghalangi kita? Nggak ada menghalangi. Hah? Cabai menghalangi. Cabai ya, karena mahal itu ya. Gara-gara cabai mahal, nggak gosok gigi deh. Kok nggak gosok gigi ya? Kan cabai mah biar tahu aku orang bos aku makan yang mahal kan ya. Ijal baru pulang dari Lasmawi ya, Aceh. Sebelumnya udah pulang, saya dengar ke Aceh lagi. Iya kan? Ada rencana ke Padang nggak? Enggak, saya nanya betul-betul, enggak bukan seluruh. Mau ikut aja. Bukan saya, ini aja. Saya Di Padang tuh nggak pakai biaya Zulkarnain. Dibeli lagi. Dibeli lagi ya. Dibeli. Jadi kalau duit menghalangi ke Padang aja, ikut Ijal. Selamat. Dibeli. Kan betul. Apa panggilannya kalau dia menjadi 40 malam Gini, Rasulullah itu diangkat jadi Rasul umur 40 tahun. Jadi banyak kali rahasia 40 itu. Udah, nanti kalau tanya, dengarkan betul-betul jawaban ini, nanti kau nemu sendiri. Kalau bisa kau mengaji 40 kali tanpa perih, mungkin yang seri bilang sama kau, dia ada orang mengaji sama dia, aku ikut ngaji boleh? Boleh, tapi bayarnya mahal. Ya berapa? Nggak boleh perih. Oh. Bukan berapa duitnya, berapa, nggak boleh perih. Sanggup 40 hari, udah punya senjata kau. Apa hajat kau terserah lah. Yalah aku udah 40 hari ngaji ya, nggak perih. Karena Nabi pun yang kejar Rasul umur 40 tahun. Banyak lagi rahasia 40 tahun itu. Jadi kalau yang belum berangkat haji, nah, sholat berjemaah subuh 40 kali berjemaah sama dengan haji. Banyak lagi rahasia 40 itu. Nanti kalau kau punya hajat, ada sesuatu hajat, udah 40 kali minta sama Allah Ta'ala, nggak apa ya lagi, mesti berhasil, makbul. Apa aja kau minta. Udah, Dian. Kau kan udah ngerasain kan? Maunya yang kau rasakan, sampaikan sama saudara-saudara, Wak. Berapa banyak kenikmatan kasih Allah sama kau, nggak payah. Jangan perih 40 hari. Orang kita pun sama anak kita aja kalau dia rajin, ya perintah dikerjakannya semua, perlu minta deh. Enggak. Apalagi dia minta, mana mau nolaknya. Ya. Tapi kalau yang bandel suruh nyuci piring nggak mau, kalau anak perempuan nyapu pun nggak. Tato minta deh, apa lah kau bilang? Pak belikan HP laku Pak ada. Apa kau bilang? Itulah ya. Apa sama Allah Ta'ala? Mudah kali agama ini sebenarnya, saya bilang. Nah, mudah kali. Nanti tanya lah orang yang baru pulang haji, pulang umrah, tanya lah. Kenapa orang Arab tuh kok kaya-kaya semuanya? Kok mudah kali? Nggak ada cari nafkah sampai 8 jam, apalagi 24 jam. Ntar aja. Siap sembahyang asar sampai nunggu maghrib, dah. Saya juga sebentar, dah. Bawa stok kotak. Jual HP yang harga 4 juta itu, 2,5 juta. Ntar aja habis itu, udah. Sana semua barang murah, makanya kalau orang berangkat haji, kalau dia belanja, rusaklah ibadahnya. Belanjanya kerja. Karena sana nggak kena pajak. Makanya kalau untuk mobil yang rusak pun campakkan aja, udah beli aja lagi. Kita sih betul ya, kalau bisa diakali. Zaman Belanda punya, kalau bisa dibetulin. Kaya kali ya. Apa sebab rahasia kayaknya? Karena mendahulukan perintah Allah Ta'ala.
Itu aja rahasianya padahal. Apapun kerjaannya begitu Allahu Akbar kata Masjidil Haram, tinggalkan semua itu. Ya, contohnya berapa jubah nih sekian rial, ada keluarga duit, mau ngasih duit, Allahu Akbar tinggal nanti ya. Kalau orang kita, setelah apa lagi berarti apa lagi ya? Setelah terbalik. Namun dulu kan perintah Allah Ta'ala apa aja. Kalau paham, alhamdulillah. Kalau nggak paham, nggak mau nanya, apa jawabannya? Kut aja, kotak lu ditanya. Kalau paham, alhamdulillah. Kalau nggak paham, nggak mau bertanya, apa? Nah, tahankanlah. Kuat lah, bilang kenapa sih? Nah, kan udah kan? Udah apa ya kan ya? Yang pahit itu nggak mau diamalkan, dengar aja. Amalkanlah coba. Ini bukan satu orang dua orang yang saya suruh amalkan, tapi dia amalkan, berhasil lah dia. Ada janda punya anak 3, susah, nyewa rumah pun kepayahan. Kerjanya apa? Tukang cuci. Tapi saya kebayangkan itu ngaji. Jadi karena saya nggak tahu ya. Begitu tahu saya, ya ngapain kau nyewa rumah? Saya bilang, minta Allah Ta'ala. Saya nyewa rumah lagi, kau capek-capek. Apa bisa? Jangan kau bilang nggak, apa bisa? Kuasa Allah Ta'ala itu. Allah maha, semua maha kuasa, maha kaya, maha mendengar, semuanya maha. Udah, minta tolong Allah Ta'ala. Mesti lagi saya bilang. Nah, macam mana cara Allah Ta'ala itu? Rekayasa Allah Ta'ala. Mudah aja. Dijumpakan sama kawan sekolahnya dulu, duda. Pasang niat lah kau, jumpa duda. Ya jadi cuma cerita-cerita si duda sama janda tadi. Kawin lah orang itu. Punya rumah lah dia. Nyuci lagi dia? Enggak. Udah niat dia. Niatnya apa? Nanti kalau kawin saya kalau suami ngajilah kami berdua. Ngajilah kami berdua. Udah kawin, udah nikah. Terjun payung, nungki ya kan. Nah, sekarang kalau Allah telah kuasa menaikkannya, kuasa juga menjatuhkannya. Stroke suaminya, nggak bisa apa-apa. Gimana? Ngurus itulah dia kan. Susah. Salah siapa? Mau ngaji lagi malu. Kalau begitu enaknya udah kan. Begitulah seterusnya. Ini mau kejar supaya semangat. Ini kasih iming-iming dulu ya. Supaya semangat. Orang yang berumah tangga dengan yang tidak beda jauh. Orang yang berumah tangga dengan yang lajang, ibadahnya semuanya dilipat gandakan 70 kali lipat. Nah itulah kau dapatkan nanti. Aku terima nih kasih minah ya. Minah namanya. Bin maharnya sekian tunai. Langsung naik ibadah kau. Jadi sholat padunya 5 kali, dikira 50 kali itu ya, kali 70 kali. Itulah ngerinya. Itulah mana Muhammad Tujal. Mujar kayak itulah, mudah hebatnya itu. Kita kalau 2 140 lah Pak ya. Potong dulu. Kan satu 70, jangan 2 ada 140. Yang 3 200. Jualan lah kau itu. Tawar mana? Jadi jangan kita WA orang pun baca juga Zulkarnain. Itu makanya dia. Nah, yang istri 2 itu kan bilangnya cara, udah sini alhamdulillah. Itu siapa istri kau? Enggak, itu istri kedua. Yang satu lagi istri ketiga. Ih, yang pertama yang di rumah ngurus anak. Kok bisa ya pur gitu kata yang satu. Ih, pokoknya kita dekati yang punya. Siapa yang punya? Nah, kita lah dulu. Enggak apa ya. Mereka tuh muda, nggak payah ya kan? Perlu kerja pabrik kau dulu? Hah? Enggak ya, jual batu aja udah ya kan? Itu ini Syakmal nggak datang, itulah dia buat apa? Dicari bagi orang yang punya motor pickup. Kok ketawa kok? Dibayar 1,5 juta satu hari. Minyak diisi. Nah, yang penting syaratnya motor PKP sehat ya kan. 1,5 juta satu hari untuk bawa hewan kurban.
Udah. Cuman syarat keempat yang bikin gak enak. Cuman syaratnya lembu itu di korbator mesti duduk di depan gitu. Karena dia yang tahu jalan gitu. Gimana dudukkan lembu itu di depan? Sudah. Mana kacamata tadi? Sholat ini tadi saya sampaikan langsung dari Allah Ta'ala. Makanya kalau kita bikin cermin dalam kehidupan masalah udah cukup modal kita itu. Apa aja masalah. Makanya ada tumakninah dalam sholat kan. Tumakninah lah apa aja. Dari sholat itu ada rukun panjang, ada rukun pendek. Kalau rukun pendek kita panjangkan batal sebaik hawa. Maka jika dipanjangkan baginya lebih daripada zikir yang disuruhkan kadar sekurang-kurang tasahud pada duduknya antara dua sujud itu, dan diketahuinya pula lagi sengajanya batalah sembahyangnya itu ya. Nah, dan lama-lama di sana. Izin Ustaz, maksudnya ketahui sengajanya itu bagaimana maksudnya? Padahal belum dibaca, kok udah nanya itu kok ya. Udah duluan gue baca duluan berarti ya. Dan belum saya baca lagi nih. Jadi sengaja nggak sengaja. Udah abaikan lah pertanyaan itu ya. Disengaja lah. Dan dikitahin lagi disengajanya dipanjangkannya. Batal sembahyangnya. Ketiga, syarat duduk antara sujud ini hendaklah duduk antara dua sujud itu dengan disengajanya. Jadi kalau nggak sengaja nggak sah. Maka jika terlanjutlah duduknya, tidak salah lagi, tidak salah dilakukannya. Duduk antara dua sujud. Tanya lagi Ri. Dilakukan duduknya lagi, kan bagaimana terus? Mesti ada kesengajaan. Kalau nggak sengaja berarti nggak sah. Semua rukun sholat ini yang mana ucapan atau perbuatan mesti ada kesengajaan, ada kesengaja. Kalau nggak sah. Pertanyaannya, aturannya, yang nggak sengaja itu cemana Pak Ustadz gitu? Itu yang klaimnya aja nih. Saya bertanya, saya yang jawab. Karena tinggal duduk aja. Duduk pun nggak mau juga. Duduk antara sujud mesti ada kesengajaan. Tentu ada pertanyaan yang nggak ada kesengajaan cemana? Dia sujud, Allahu Akbar, sujud lah. Orang mujikan murid, baru bangkit. Udah sekalian duduk, agak sah. Karena nggak sengaja ya kan? Udah. Jadi ada kesengajaan semuanya rukun. Makanya kalau baca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya udah siap Fatihah nih, kata hati kita. Lanjut, nggak boleh. Karena ada mesti kesengajaan baca Al-Fatihah itu, ulanglah balik. Ulang balik, lewat lagi, ulang lagi. Sampai berapa kali pun kau gini, aku terus saja nih. Masih dikalahkan nafsu kita itu. Ulang terus ini. Ulang lagi Fatihah itu. Karena syarat Al-Fatihah itu 10, salah satu mesti ada kesengajaan. Berarti tadi nggak sengaja kan? Ada. Itu makanya ya. Izin Ustaz, menempatkan kita untuk sengaja itu mana dalam hati? Makanya hati kita mesti ikut. Waktu sebelum baca Al-Fatihah itu baca apa dulu? A'udzu sunat lah, maka lekon jawabnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu sunat dibaca ya sebelum baca Al-Fatihah. Udah, a'udzu sunat. Hati ikut dulu. Nah, baru apa kata hati? Wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kesengajaan ini kan. Wajib. Tahu kita tuh baca Al-Fatihah itu wajib. Makanya paling bagus dihadirkan maknanya. Kalau hadir maknanya benar bacaan kita, Allah jawab itu bacaan Fatihah kita. Hei para malaikatku, tengok tuh hambaku sedang memujiku. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, tahu diakuinya aku maha pengasih lagi maha penyayang. Malik yang memiliki sekalian alam ini. Udah, baru antara aku dan antara hambaku ya. Iya karena abudu hanya kepadamu aku menyembah. Wa iya karena selain hanya kepadamu aku minta pertolongan. Pertolongan apa? Itu Allah Ta'ala itu.
ihdinas shiratal mustaqim, jalan yang lurus. Oh, jalan lurus macam mana? Kan bujak terus tuh. Jadi nggak kemana-mana pikiran kau tuh. Seminar nggak akan masuk tuh kalau kayak gitu. Ghairil maghdubi alaihim, jalan-jalan orang yang telah kau beri petunjuk. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jangan orang-orang tidak kau beri petunjuk. Kan nggak melala kau kemana-mana. Allahu Akbar ada di hati itu. Allahu Akbarnya sunat, rukunya wajib. Sunat baca, nah, itulah hati ikut terus. Itu salat tarekat namanya udah. Jadi nampaknya syarat syariat aja belum selesai. Udah perasaan wali ya. Kalau syarat tarekat itu hati tetap ikut. Apa yang diucapkan, apa yang digerakkan, hatinya ikut terus. Syarat tarekat namanya itu. Kalau sampai ke sholat hakikat tak nampaknya lagi diri yang sholat, yang nampaknya Allah menjadikan dia sholat. Puncaknya sudah. Ini kita kalau buat berkebajikan mesti nampak diri kita yang buat. Itu salahnya kita itu. Makanya ambil kesimpulan sekecil apapun kebajikan yang bisa kita lakukan, ingat kurnia kurniamu ya Allah, sehingga bisa ngaji kurniamu ya Allah. Udah. Itu pun kalau ada undang-undang di hati bilanglah. Jadi kan Roni, saya ngajari bukan di Durigau nih ya. Saya pun ngantuk juga ini. Yang tadi pertanyaan kotir, kalau nanti kau punya hajat, kamu yang udah senyap 40 kali ngaji nggak perih kan, itu udah aja. Kalau tidur kira perih itu nggak kira, itu ruginya. Jangan marah kalau saya tegur. Kan ada orang ngaji nggak pernah perih tapi tidur. Ngaji pun nggak namanya itu. Tidur bagus, alhamdulillah. Ngaji ini dia dalam satu kitab itu atau berganti-ganti. Nah, jadi kan saya pernah ngamalin gini. Ini boleh kita sampai udah ngamalkan lah sesuatu amalan yang ditetapkannya udah berjalan 40 kali, 40 hari atau apalagi 40 tahun ya kan. Saya ditelepon murid saya gini, Ustaz, saya di rumah sakit ini. Kenapa? Kata dokter, anak saya masih diopname. Ngapain kok pulang kau, saya bilang, bawa anak kau, nanti saya ke rumah kau, saya bilang. Kan sok kali ya kan, mau berdamai. Saya datanglah ke rumahnya, rupanya anaknya tadi udah di ruangan ini, macam ini ruangan, keluarga udah keliling. Orang tuh geram kan, dan kalau saya datang ini semak kan, kau pun bodoh kali, masa bang Ustaz dokter sana ini, bukan Ustaz ya kan. Nah, tapi orang ini suami istri patuh, kepatuhannya itu. Saya tengok anaknya, matanya udah hitamnya nggak nampak, putih aja udah. Kayak orang mau mati lah udah. Waduh. Nah saya keluar, nangis saya di luar. Itu ketakutan yang pernah saya rasakan. Ya Allah, kalau memang tahu lain, malunya aku ya Allah. Kalau sembuh, kau maha kuasa kok. Sembuhkanlah dia. Kalau kau terima aku ngajar selama ini, langsung lah. Nah, kalau kau terima ngaji selama ini, gitu. Ngerti paham ya? Sembuhkan dia Allah. Muntah anak itu. Sembuhlah sampai sekarang. Orang udah ketakutan meninggal ini bakalan. Udah marah kan orang tuh. Itulah kalau takdir kan meninggal. Macam mana harus nengok saya itu? Ngeri kali ya. Minta tolong sama Allah Ta'ala. Saat-saat kayak gitu minta tolong sama Allah Ta'ala. Apa kebutuhan kita ya? Kalau kau terimalah amalan, apa yang kau kerjakan? Jadikan senjata. Ini ngaji untuk ilmu itu diamalkan, bukan dengar kita aja. Dapat juga seperti senjata, tapi pelurunya nggak ada. Ya. Mau ngapain? Makanya kalau orang datang lagi nggak kita ngaji kemudian datang, angkat tangan, serahkan uang kalian semuanya. Tapi dia pakai senjata mainan, senjata main-mainan. Macam mana kita bilang itu? Kita ketakutan ngasih apa kita terjang aja itu? Kok bisa taruh senjata mainan? Senjata dan peluru ini. Nah, lompat. Itulah peluru ya. Tadi saya bilang udah kau amalkan. Senjatanya itu apa dan pelurunya itu apa? Senjatanya itu ilmu. Pelurunya itu udah kau amalkan sesuatu itu kau amalkan. Apa yang saya suruh itu kau amalkan. Paling tidaknya 40 hari malam. Udah. Kan pernah saya bilang kalau kalian yang belajar sifat 20 ini
Kalau ada orang kemasukan segala macam, nggak usah kalian baca apa-apa. Boleh baca ayat kursi ya, boleh jawabannya. Tapi nggak usah baca itu. Kenapa? Dia lebih tahu kok. Nah, udah dialami si Dian tuh. Jadi saya, ya mana si Dian? Kata pulang, betul kata Ustaz. Kenapa sih? Ada orang kemasukan, ya saya tengok aja saya bilang. Dia udah ketakutan loh. Iya Dian, betul. Nah, kan main-main saya bilang. Dia tahu ini yang datang nih bang sudah ada bawa senjata sama pelurunya. Gitu. Sampai di sini ngerti nggak kau itu? Kurang paham juga. Si Sandabe. Izin Ustaz, itu apa enggak kita menggadaikan amal ibadah Ya gede kan, kenapa rupanya? Nggak ada salahnya. Enggak. Itulah maha pengasih penyayang itu. Barang dari dia ibadah kita ini kan. Kalau kau terima itu ada saya baca dalam kitab riwayat seperti itu. Nah, yang orang tersesat masuk ke dalam gua, udah. Yang satu gelap gulita lah udah. Tertutup dengan pintu kayu batu yang besar, pintu gua itu. Yang satu berdoa, ya Allah kalau kau terimalah ibadahku, bukakanlah nih ya Allah. Bergoyang batu itu memang, tapi nggak terbuka. Kaulah lagi. Berdoa yang satu, kalau kau terima sedekahku, bukakan nih ya Allah. Bergoyang juga, tapi nggak terbuka. Yang satu anak muda, kaulah, aduh apa yang mau kau amalkan, apa yang kuat, kau anggarkan gitu kan. Ibadahku nggak seberapa, sedekahmu enggak. Soalnya kau ingat, yang penting ceritanya ini ya kalian ya. Coba kau ingat apa satu kebajikan kau lakukan karena Allah Ta'ala. Kalaupun ada seorang perempuan menyerahkan dirinya kepada aku, anak gadis. Kutolak dia kena Allah Ta'ala. Itu kau anggap minta bilang Allah Ta'ala. Kutolak itu semuanya Allah. Kalau kau terimalah itu, bukalah pintu gua. Itu batu itu bukan goyang lagi, terbang batu itu. Rupanya hebat kali ya. Dengar ya Roni ya. Kau tadi bertanya kan, sesuatu yang haram kita tinggalkan karena Allah Ta'ala, mahal kali bayarannya itu. Mahal kali bayarannya itu. Maka Nabi Musa pun tadi bilang Allah Ta'ala, apa yang kau apain? Salat untuk kau ya, itu salat tuh. Puasa pun untuk kau juga ya. Salat itu untuk mencegah amar ma'ruf nahi munkar. Puasa itu untuk mengganggu nafsu kau, untuk kau semuanya itu. Dan untuk kau apa ya Allah? Sedekah kau lah, nolong orang yang susah. Aku senang itu. Kalau nolong orang yang susah kan untuk orang itu kan, bukan kita kan. Nah, ini kalau ada satu yang haram di depan mata kita tinggalkan itu kena Allah Ta'ala. Jangan tolak. Kalau kita menyepelekan orang yang sedang mau bertanya tahu, itu bisa balik ke bodohan dulu itu. Satu orang yang mau Sedap juga pertanyaan ini ya. Ngeri-ngeri juga sudah ini. Ini Pak, gini. Ada orang orang lain kan bertanya. Jadi ada juga orang yang menertawakan dengan kebodohannya. Apakah bisa dengan seketika orang yang ketawa tadi bisa dijadikan bodoh juga? Iyalah. Itu hukuman dia lah tuh. Siapa suruh ketawa? Makanya itu bukan enak-enak jadi guru ya. Kadang-kadang pertanyaan itu menyuruh kita ketawa. Salah satu contoh gini, ibu-ibu nanya sama saya gini, udah selesai ngaji, tanya Ustaz, apa Bu? Saya kalau Jakar tahu saya Pak, artinya apa? Parat itu apa? Apa nggak ketahui sama ibu-ibu yang lain? Ya, nanti kau nengok kayak gitu, kau nggak tahu pula ya? Tahu nggak kau nih? Insyaallah tahu. Tahu ya. Kalau nggak tahu apa juga kau ijab kabelnya nanti. Mahar itu untuk itu mahar itu. Macam mana sih? Sampai saya pikir, macam mana jawaban itu supaya jangan tajam kali kan? Kalau zakar saya tahu, kalau par saya nggak tahu Ustaz. Orang ketawa, kenapa ketawa itu nggak boleh? Orang nggak tahu kok. Karena selalu saya bilang kalau nggak tahu tanya aja dia aja. Udah nggak tahu wajar aja kan. Kita lah termasuk. Apa semua tahu kita ini? Nggak tahu. SKSD tahu kok? Hah? Apa Ron? Yang umumnya nggak tahu. Tahu ya? Nggak tahu ya. Bagus lah kalau kau tahu SKSD.
Udah Roni ya, nggak apa-apa. Biarkan aja kita orang, kita bertanya. Kalau saya nggak tahu kok mau macam mana lagi. Sampai saya bertanya dulu, itu pertanyaan kau itu pertanyaan saya dulu ya itu. Saya nggak apa dia bertanya Tuhan. Bukan saya nggak mau kan saya bertanya, tapi nggak apa dia bertanya. Asal bersuara aja kau gitu. Jadi Ustaz, saya kan mengajarnya hanya isi apa untuk mencari bekal ya. Jadi bekal yang terbaik itu adalah amalan untuk kita di akhir masa ini. Jadi niat saya ini kan hanya untuk mencari bekal karena saya belum ada bekal. Sudah. Jadi jangan salah niat ya. Itu mah kata Nabi, saya nyampaikan apa kata Rasul, semua manusia ini dihukumkan mati, orang mati semuanya. Bangki berjalan. Kecuali yang punya ilmu. Yang ada ilmu. Jadi kalau nggak ada ilmu, nggak mau ngaji, orang bangki berjalan itu. Udah. Semua orang alim, orang berilmu itu orang alim, ya. Semua dihukumkan tidur. Adapun hukum tidur, kecuali yang beramal. Jadi kalau kita ada dapat ilmu, kita amalkan, orang tidurnya itu. Udah, semua amal ditolak, kecuali yang ikhlas. Nah, mau ikhlas kalau ngaji ini. Jadi uji semua dikembangkannya oleh dengan ikhlas. Ya, karena itu amal yang diterima. Walaupun tidak istilah katanya diketawai atau dibilang bodoh. Biarin aja, ladang amal itu. Awal apa berarti tergantung niat dari kita. Ya. Nabi yang bilang inamal akmalu binniyat, tidak kebilang ibadah itu melainkan niatnya. Apa niatnya? Kan dengan mengaji kan bisa dapat ilmu kan? Intibar nggak payah-payah kok. Lihat aja sama kita, nggak usah jauh-jauh di antara kita yang ada kita tengok. Sudah. Jangan kau bilang mudah kalau belum ya. Kalau belum terus aja nggak apa-apa. Tanya terus. Saya bodoh kali ya Bun. Sampai kita guru langsung yang bilang, Cul, kalau ngaji ini ya, gitu. Anggap diri kau yang paling bodoh di antara semua ini gitu. Paling bodoh. Begitu kan guru, kau paling bodoh. Mau marah? Marah memang betul. Dan sampai guru kita bikin nangis ya kan. Kebetulan papan tulisnya, kau kan papan biasa ini belakang lemari, ambil kapur dah. Tahu ya pertanyaan sekali ini yang lurus, alif, dengar ya? Apa ini? Alif. Buat ini titik 1 di bawah, nah, titik 2, nah, dah ulang-ulang guru tadi, nah, ambil lagi. Tahu nih, kayak kau deh, yang depan. Apa ini yang berdiri nih kita kan? Diam deh. Iya. Apa yang berdiri nih? Laila ngambil apa dah? Dulu kan pakai rotan dulu guru dulu. Yang berdiri nggak tahu kau nih. Lemari gitu ya. Siapa yang nangis? Gurunya yang nangis. Mau kau bikin gurunya nangis? Janganlah. Saudara nih. Eri, tupak lagi nih. Nanya tadi dah Ustaz, balik di mana katanya. Nanti kalian ngaji nih, hasil ngaji nih, nggak pakai HP lagi. Ini iming-iming, bukan cerita dongeng, nggak usah pakai HP lagi. Ngomong aja langsung. Bisa. Yang penting ada sinyalnya. Syarat mutlak ya, salat jangan tinggal. Ngomong aja lah. Jadi izin Ustaz yang saya batin saya suruh ketemu Ustaz. Jadi Ustaz yang manggil saya itu. Udah, saya manggil nggak apa-apa. Kau jangan begini ya. Kacau saya. Rasa anggar banget. Ya memang nggak. Awak yang jalan. Ayolah udah. Masa kau dengar kok dia tuh? Betul itu.
Orang ini sekarang apa? Budidaya apa yang jamur itu? Jamur. Dari ibu-ibu kita, jamur tiram itu. Inilah saya buktikan, saya bilang. Wah, saya nggak perlu pakai HP. Lah, bawa jamur ya, saya mau makan jamur. Dibawanya. Nampak ngelandu kan? Nggak pakai HP kok. Ada yang bilang deh sama kok. Pakai HP. Bisa. Nah, dia gitu kan, agak rapat deh itu. Yang kedua ada syarat lagi, pas nggak ada duit. Kalau kota, nggak ada nggak boleh, Pak. Ada apa manusia yang perempuan. Sampai saya datang lah, kamu bos manggil gitu lah, tegang gue saya kau buat. Sedikit manggil, apa itu manggil. Nah, dibacanya lah, ada amalan yang dibaca itu. Nah, itu kau mesti datang ke rumah kalau mau amalannya itu. Tapi nggak perlu pakai HP. Macam aja. Iya, buat pulsa. Dan Ustaz, salah meminta lagi Ustaz. Ketika kita ada suatu masalah yang pada diri kita, kita yakin Allah Ta'ala tahu apa yang terjadi sama kita, kita terima. Tapi ada orang yang secara syariat dia doa. Kalau dia doa secara syariat, satu lagi enggak. Dia nggak mau berdoa, Allah tahu kok di mana tingkatan yang lebih tinggi. Jadi bagaimana lebih antara orang itu dua? Yang paling afdol lah mana Ustaz? Yang paling abdul berdoa. Kalau nggak berdoa berarti melanggar syariat. Sampai kata Nabi doa itu adalah otak ibadah. Jadi kalau orang ibadah nggak berdoa, ibadah apa namanya? Nah, udah kalian nggak benar. Kan ada sebagian orang kita kan asal ibadah nggak berdoa nih kan? Dia ada gitu kan? Ada. Tinggi dicabut, nggak berdoa dia. Jadi nggak menyalahi kata Nabi. Waktu itu mana yang abdah? Ya berdoa, orang doa itu ibadah kok. Doa itu kan ibadah kan? Dia nggak mau ibadah berarti. Bahkan habis dia ibadah dia nggak berdoa. Otak ibadah itu. Nabi yang bilang. Nah, udah dapat ya kami. Jadi kok nggak berdoa selama ini? Tadi kan ada Ustaz bilang kita gadaikan amal kita. Dia nggak mau dia berdoa, gadaikan aja ya Allah. Itulah doanya. Mana? Itulah doa. Ada masa. Minta Ustaz. Antara menggadaikan amal dengan berdoa ini kan ada orang yang berdoa dia mau dia sakit Allah sembuhkanlah doanya. Ada dia tidak berdoa dan ya Allah nggak sembuhkan. Orang yang lebih tahu ya Allah apa yang terjadi sama diriku. Kalau kau kasih aku sakit, takdirmu ya Allah, aku terima. Kalau kau sembuhkan, takdirmu juga ya Allah, aku terima. Udah. Nah, ini cemana ini? Teman anak-anak lah itu. Jadi kenapa kau minta lagi? Udah kau tadi kau terima ya udah. Coba pegang yang tadi. Kalau berdoa itu ibadah. Kalau itu mana kita mau berdoa atau tidak? Nah, takdir sunnah Allah Ta'ala. Makanya banyak binasa manusia itu mencampuri urusan yang bukan urusannya. Banyak binasa manusia ini mencampuri urusan yang bukan urusannya. Apa itu? Langkah, rezeki, pertemuan, maut. Jangan coba campur, nggak bisa. Nggak akan berubah itu. Nah, berani pula ada ustaz bilang bisa takdir bisa dirubahnya. Tuhanlah dia berarti ya. Kalah pula Tuhan. Ada satu lebih ngeri lagi. Jangan kau dengarkan itu saya bilang. Ada ustaz bilang masih gini ustaz katanya. Dan berangkat haji kau nanti mati gitu. Nggak pergi haji mati juga kan? Apa yang kau cakap? Cepat mati gitu kalau pergi haji. Hati-hatilah, banyak orang kayak gini. Mesti ada ilmu lah kita nangkis ya. Udah pahami? Yang tadi itu bukan untuk si Roni, kita semua lah. Kalau ada satu amalan sudah kita tetapkan, bikinlah itu apa pelurunya. Udah ada senjata, ada peluru. Senjata udah ada ilmu, pelurunya memang. Nah, nanti baru belajar pula senjata apa, pelurunya peluru apa. Kalau nembak burung merpati nggak usah pakai rudal. Jadi peluru itu bisa habis, Pak?
Habis lah, masih ngatai orang aja. Ngatai orang aja habis peluru itu. Kan habis pahala kan ngatai orang. Pindah sama orang. Dia ini entah menghabisi peluru, entah apa nggak tahu. Tergantung niatnya masing-masing ya. Karena kalau kita jatuh kepada riya, ujub, takabur segala, itu pahala kita habis, terbakar. Macam mana api membakar kayu yang kering. Gitu. Habis, sayangilah itu ya. Cuman kalau mau nembak burung merpati jangan pakai rudal. Bikin pening aja Ustaz, entah apa maksudnya kan. Itu maksud saya. Taunya itu saya itu, tapi sabarlah dulu. Ada orang 8 kali ngelamar jadi PNS gak gol-gol. Berapa juta, baru datang ke rumah, gitu manusia rupanya. Udah nggak sanggup cari ustaz lah ya. Nggak boleh pakai 1.000 pun nggak. Lulus lah kau tuh ya. Keluar ke orang mana, api lah. Lulus dia. Nggak usah pakai duit ya. Tanam kebetulan maha kuasa, maha mengetahui. Nggak usah pakai duit. Selama ini kau coba-coba pakai duit. Kalau yang pakai hebat enggak. Tapi syaratnya nggak boleh diajarkan sama orang. Itu syaratnya saya. Ngamalkannya mesti malam Senin tertentu. Amalannya apa? Itu datang ke rumah kalau berhajar. Nggak boleh kasih diajarkan orang. Kenapa? Kalau dikasihkan sama orang bahaya nanti. Salah satu contoh yang mungkin bahaya saya bilang, ada laki-laki nggak kawin-kawin, umur berjalan terus, nggak ada yang mau perempuan sama dia. Nggak usah tanya kenapa nggak mau dia. Minta amalkan dia. Tapi kau jujur ya, nggak boleh diajar sama orang lain. Satu yang tertentu aja. Diamalkannya kepayahannya nolak perempuan kan. Nah, jadi kalau itu nggak betul dah nih. Diajarinlah sama orang. Salah guna dia kan. Nah, salah gunanya saya pula ngamalkan supaya ya Allah tarik tuh ilmu semuanya. Tarik tak sekarang nggak tahu apa-apa lagi dah. Mau ditarik mau. Nah, bagus kalau dah ya. Sampai mana kita ini? 14. Hah? Yang mana? Dan ke-13. Daripada paruh sembahyang itu tumak ninah di antara dua sujud itu ya. Nah, tapi bismillah aja kita ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.